Halo Alive, super duper excited bisa bertemu lagi di online service kita. Gimana kabarnya? Pasti amazing. Mau tahu dong kabar kalian gimana? Nah, saya yakin nih pasti ada yang baru pertama kali join Alive online service. Kalau ada, mari kita sambut dalam 3, 2, 1. Welcome to the family. Minggu keempat bulan Mei, Pastor Kevin dari ICA akan melayani kita loh. Save the date dan jangan lupa join Alive online service pada tanggal 22 Mei jam 4 sore di YouTube New Life Indonesia. Teman-teman, jangan lupa nih, sehabis online service ini akan ada live group yang gak kalah serunya loh. See you on Zoom! Saatnya kita memberikan persembahan, online giving dapat dilakukan melalui bank transfer ataupun barcode di sebelah sini. Teman-teman bisa pause video ini terlebih dahulu sambil mempersiapkan. Sekarang, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan pada hari ini. Tolong berkati ya Tuhan, supaya persembahan ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kerajaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, sekarang sudah waktunya untuk praise and worship. Don't forget to silence your gadget supaya kita bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. So, enjoy the service. Hai Alive, sungguh sukacita bisa menyanyi memuji Tuhan bersama-sama dengan Alive hari ini lagi. Yeah. Mari sama-sama katakan, when I think about your goodness, my heart is overcome. How could I begin to thank you for everything you've done? 'Cause you keep on loving me, and you cause my heart to sing. Sama-sama Live katakan, you make me come alive again. Come on Live.
Yang di rumah katakan, oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. Sekali lagi katakan, oh, this is the moment. Oh, everything changes. Oh, you are my breakthrough. I praise you. I praise you. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau ada Tuhan, selalu beserta dengan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang Immanuel. Yes God. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia.
Mungkin ada yang merasa bahwa bebannya terlalu berat, sedang menghadapi masalah yang paling berat dalam hidupnya. Percayalah life, bahwa Tuhan Yesus selalu beserta denganmu. Dialah Allah yang Immanuel, dialah Tuhan yang Immanuel. Jangan pernah berputus pengharapan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sama-sama live katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Come on live, let's sing it together. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Dia Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Shalom Life, suatu kehormatan buat saya bisa membagikan firman Tuhan untuk Anda. Bukan suatu kebetulan kalau Anda hari ini bisa mendengar firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Saya percaya bahwa firman Tuhan mampu mengubahkan kehidupan Anda menjadi lebih baik lagi. Amin. Jadi saat ini kita akan belajar mengenai kebiasaan dalam hidup kita atau lifestyle hidup kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari pasti kita jumpai yang namanya tantangan, masalah, keinginan, angan-angan, bahkan cita-cita yang belum terrealisasi. Tidak jarang juga banyak orang yang kehilangan hope atau harapan karena banyaknya hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Saat ini saya mengajak Anda semua untuk bisa berharap kembali. Raihlah cita-cita Anda. Raihlah visi misi Anda kembali. Selama Yesus ada di dalam kehidupan kalian, hidup Anda akan penuh dengan kemenangan. Mungkin sekarang Anda belum melihat, mungkin sekarang semuanya Anda merasa tidak akan tercapai, atau Anda merasa saya sudah nggak mampu lagi, keadaan sudah seperti ini, benar-benar keadaan yang bikin Anda menyerah. Tapi percayalah, bahwa Tuhanlah yang memampukan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan manusia, tapi hanya dengan kekuatan Tuhan yang mampu mengubahkan manusia. Tuhanlah yang akan membuat Anda mencapai, dan Tuhan yang akan membuat Anda melihat semuanya itu. Ada amin live? Mari kita buka di Amsal 16 ayat 3, dikatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu.
Ayat ini sudah cukup jelas. Serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Tapi pertanyaannya, bagaimana cara menyerahkan perbuatan kita kepada Tuhan? Banyak orang kalau baca ayat, oh iya keren, tapi mereka nggak pernah pikirkan how to-nya atau gimana ya caranya. Banyak orang yang memberikan saran, kamu sebaiknya gini aja, kamu sebaiknya gitu aja. Tapi nggak pernah memberitahu caranya. Banyak orang yang memberikan, kamu harus gini loh, kamu nanti harus sukses, kamu nanti kalau kerja ini kamu harus boom, kamu kalau melakukan ini kamu harus terhebat. Tapi caranya gimana? Nah, hal yang sangat simple, tapi dampaknya luar biasa bagi kehidupan Anda. Caranya yaitu berdoa. Sama-sama katakan berdoa. Berdoa kepada Tuhan bukanlah hal yang susah. Bukan berarti Anda harus melakukan ritual ini, itu. Ya banyak orang yang ngomong, oh kalau berdoa harus begini-begini. Tapi berbicara saja kepada Tuhan, dalam hati saja, itu adalah suatu bentuk berdoa. Agama akan mengajarkan banyak syarat untuk bisa berbicara kepada Tuhan. Ya kan? Ada yang bilang, oh Anda harus berpakaian seperti ini kalau mau berdoa, kalau mau berbicara kepada Tuhan. Oh, Anda harus puasa dulu sebelum Anda berbicara kepada Tuhan. Atau oh Anda harus suci sebelum Anda berbicara kepada Tuhan. Tapi yang kita pelajari di Alkitab, kita belajar dari Yesus. Ketika Yesus mengajarkan kita untuk berdoa Bapa kami, Yesus tidak mengajarkan syarat apapun untuk berdoa kepada Bapa. Yesus hanya mengajarkan doa Bapa kami itu isinya gini. Tapi enggak ngomong tuh. Enggak ada pembicaraan, oh Anda harus gini, Anda harus gitu untuk berbicara kepada Tuhan. Enggak ada. Tidak ada ketentuan, harus ini dan itu. Kita pelajari lagi bahwa Yesus juga tidak melakukan ritual apapun ketika berdoa. Yesus hanya mencari tempat. Ya kan, ketika dia ke Gunung Getsemani, ketika dia ke tempat yang dia berkata kepada para rasulnya bahwa dia akan berdoa, dia hanya mencari tempat pribadi untuk dapat berbicara secara pribadi kepada Bapa. Nah, di mana tempat terpribadi kita? Apakah di gunung? Apakah di kamar sendirian? Apakah di dalam mobil? Apakah di dalam tempat-tempat tertentu? Tempat terpribadi kita adalah di hati kita sendiri. Ya kan? Karena nggak ada orang yang tahu isi hati. Nggak ada orang tahu apa yang diinginkan dari hatimu. Nggak ada orang yang tahu apa yang Anda katakan pada Tuhan dalam hati. Sangat berbeda dengan yang namanya ruang. Nah, kapanpun, dimanapun, berdoalah kepada Tuhan. Berbicaralah akan segala hal kepada Tuhan. Hal kecil pun, contohnya ketika Anda akan pergi ke minimarket, Anda bisa berdoa simple. Tuhan, aku bentar lagi ke minimarket. Lindungi aku Tuhan, agar semuanya aman. Selesai. Amin. Sesimpel itu. Anda telah melibatkan Tuhan dalam kehidupan Anda. Atau ketika Anda akan bekerja, Anda akan kuliah atau studi apapun, Anda juga bisa berdoa singkat aja ketika perjalanan atau ketika masuk kelas. Tuhan berkati hari ini. Atau Tuhan ikut campurlah dalam pekerjaan yang akan aku kerjakan. Amin. Itu sudah berdoa. Itu sudah benar-benar Anda melibatkan Tuhan. Sangat gampang bukan? Sangat efisien kalau aku bilang ya. Nggak perlu cari-cari tempat, nggak perlu ini itu. But anytime, kapanpun. Dalam hati Anda, berdoalah pada Tuhan. Kita lihat di Amsal 16 ayat yang ke-9. Dikatakan bahwa hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jelas banget ya. Yang intinya adalah libatkan Tuhan dalam kehidupanmu. Maka kamu akan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Amin. Saya ulangi ya. Libatkan Tuhan dalam kehidupanmu, maka kamu akan melihat pekerjaan Tuhan dalam kehidupanmu. Ketika Anda menyerahkan segala macam hal ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu akan turun tangan. Yesus berkata,
apabila Anda tinggal di dalam Dia, maka Anda akan berbuah. Tahu ya ayatnya di mana? Di Yohanes. Tetapi ketika Anda memilih untuk mengerjakan segalanya dengan tangan Anda sendiri, Anda akan susah melihat campur tangan Tuhan dalam hal yang Anda kerjakan atau hadapi. Jadi intinya adalah, in anything, dalam segala hal yang Anda kerjakan, libatkan Tuhan. Dalam segala hal, baik permasalahan apapun, hal yang menggembirakan pun, libatkan Tuhan. Siapa tahu, kita nggak pernah tahu kemauan Tuhan itu seperti apa. Siapa tahu ketika Anda masuk ke restoran, ketika Anda melibatkan Tuhan, Anda mendapatkan bonus, favor, mendapatkan tiba-tiba mendapatkan voucher makan, atau ketika Anda berpergian tiba-tiba Anda mendapatkan suatu bonus-bonus yang lain yang nggak terduga-duga. Semuanya itu dari Tuhan. Oke? Nah, ada juga yang berargumen seperti ini. Ini mengenai doa ya, kita kembali lagi dalam doa. Ada yang berargumen seperti ini. Tuhan itu loh, Maha tahu. Benar? Benar Tuhan Maha tahu. Ngapain berdoa? Toh Tuhan udah tahu kok keinginan kita. Dan apapun yang kita hadapi Tuhan tahu. Terus ngapain berdoa? Ya kan? Ada juga yang berpikiran seperti ini. Hidupku ini sudah gersang. Segalanya nggak ada. Segalanya kurang, segalanya minus. Aku nggak mampu ngelakuin ini. Kerohanianku juga sudah turun. Atau masa depanku nggak jelas. Saya percaya beberapa dari kalian mendengarkan firman Tuhan saat ini mengalami hal ini. Tapi dengar baik. Tuhan mampu mengubahkan apa yang tiada menjadi ada. Tuhan mampu mengubahkan air menjadi anggur yang terbaik. Tuhan mampu mengubahkan hidupmu semudah membalikkan telapak tangan. Jangan membatasi Tuhan. Apakah Anda mau semua itu terjadi dalam kehidupan Anda? Mau enggak? Tapi Anda dengan gampangnya bilang, buat apa berbicara pada Tuhan? Buat apa berdoa? Loh, tapi Anda mau enggak diubahkan oleh Tuhan? Di Injil Yohanes pasal 7, dikatakan bahwa Yesus adalah air kehidupan. Pernah dengar ya ini ya? Barang siapa percaya kepada Yesus, hatinya akan mengalir aliran-aliran air yang hidup. Di Yohanes pasal 4 juga dijelaskan bahwa air yang diberikan oleh Yesus akan menjadi mata air yang terus memancar di dalam hatimu. Ini keren banget. Air bisa mengubahkan tanah yang gersang. Ya ini pengetahuan yang sangat umum ya. Kalau tanahnya sudah gersang, sudah kering, disiram air, tanahnya itu akan menjadi mudah dibentuk. Tanahnya itu akan menjadi subur. Tanah itu akan bisa menghasilkan bibit-bibit tanaman-tanaman yang baru. Tapi kalau kita berbicara mengenai air kehidupan, kita berbicara mengenai Yesus. Ya, kita berbicara mengenai Yesus yang mampu mengubahkan hidupmu yang saat ini gersang. Seperti tanah yang gersang, tanah yang kering, tanah yang nggak menghasilkan. Tanah yang orang nginjek aja nggak mau. Orang ngeliat aja, aduh ini nggak subur, ini nggak bisa ditanamin apa-apa. Mungkin hidupmu sekarang seperti tanah yang gersang, seperti tanah yang kering. Tanah yang orang lihat, aduh ini nggak ada masa depannya ini tanah ini. Dikeruk aja, dibuang aja tanahnya. Diganti tanah yang subur. Mungkin Anda merasa seperti itu. Mungkin Anda merasa seperti sudah nggak ada gunanya. Tapi percayalah, Tuhan adalah air kehidupan. Tuhan yang akan mengubahkan tanah yang kering menjadi tanah yang subur. Tidak subur menjadi subur. Berbuah dan berdampak. Itu yang akan terjadi dalam kehidupanmu. Jadi ketika ditemukan sebuah mata air itu tidak bisa berhenti. Ya, namanya juga mata air. Tidak bisa berhenti, akan selalu keluar airnya. Orang kalau cari sumur, mau bikin sumur, cari mata air. Ya kan, dia nggak cari tanah loh, dia cari mata air. Karena air itu akan terus keluar, terus dibangun sumur. Begitu pula dengan kehidupan Anda. Ketika Anda percaya kepada Yesus, hanya percaya. Tidak perlu puasa, tidak perlu memikul salib. Wah aku harus bertobat mati-matian, jengking-jengking, nggak karu-karuan. Nggak seperti itu. Percaya
Langkah pertama adalah percaya kepada Yesus. Hidup Anda akan tidak sama lagi. Selalu baru setiap hari. Harapan yang baru akan Anda dapatkan. Kekuatan yang baru. Sukacita yang baru. Berkat yang baru. Hati yang diubahkan oleh Tuhan akan memiliki hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Jadi apabila Anda mengalami saat ini tanah yang gak karu-karuan dalam hidup Anda, percaya kepada Yesus. Anda akan berubah, Anda akan menjadi tanah yang subur. Anda akan menjadi tanah yang dicari orang, yang orang melihat, wah luar biasa, subur tanah ini. Anda akan bisa menghasilkan tumbuhan-tumbuhan berbicara mengenai buah-buah roh, berbicara mengenai hasil-hasilmu, produktivitasmu, dampak-dampakmu di dalam dunia ini. Amin. Ada juga yang berargumen seperti ini. Yang namanya komunikasi itu harus dua arah. Betul? Betul. Komunikasi dua arah, telepon dua arah. Yang satu mendengar, yang satu berbicara. Begitu pula sebaliknya. Ketika satunya berbicara, satunya mendengarkan. Paham ya? Ketika saya ngobrol, Anda mendengar. Ketika Anda ngobrol, saya mendengar. Itu komunikasi. Benar. Nah, terus ada yang bilang gini, nah kalau berdoa, itu kan cuma ngobrol. Anda nggak bisa mendengarkan suara Tuhan. Tuhan nggak ngobrol balik, misalnya kita berdoa, Tuhan, gimana ya besok aku mau ujian, minta bantuan, gini-gini. Tuhan nggak ngomong kan secara langsung, oke, tak bantu besok. Enggak ada. Lalu apakah itu adalah komunikasi? Apakah itu adalah suatu bentuk berkata-kata yang bagus? Apakah itu adalah suatu bentuk berdoa yang bagus? Berdoa yang bagus bukan seperti itu. Tapi gini ya, intinya jangan pernah berpikir Tuhan, mengenai Tuhan dengan cara pikir manusia. Jangan pernah memanusiakan Tuhan. Karena Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu Tuhan. Jangan pernah maksain Tuhan seperti Anda memaksakan sistemnya manusia. Dengar, berbicara, dengar. Karena Tuhan itu mampu menjawab doa-doa kalian dalam hal yang kalian tidak akan sangka-sangka. Amin. Cara kerja Tuhan bukan seperti cara kerja manusia. Cara kerja Tuhan, cara kerja surgawi. Dia memiliki waktunya sendiri, dia memiliki cara kerja sendiri, dia memiliki solusi sendiri. Manusia terbatas. Tapi Tuhan melebihi semuanya. Semakin sering Anda berbicara kepada Tuhan, ya semakin sering Anda berdoa kepada Tuhan maksudnya, semakin kuat Anda membangun hubungan dengan Tuhan. Keluh kesahmu, harapanmu, katakan semuanya pada Tuhan, curhat. Ya, jangan curhat sama orang yang salah. Jangan sedikit-sedikit curhat ke A, curhat ke B, curhat ke C, isinya sama, isinya cuma mencari pengakuan, isinya cuma minta persetujuan, diulang-ulang curhatnya. Curhat ke Tuhan. Dia tahu lebih baik daripada teman-temanmu, dia tahu lebih baik daripada para psikolog-psikolog atau psikiater, dia tahu lebih baik. Dalam doamu jangan juga isinya itu cuman, saya ingin ini Tuhan, saya minta ini Tuhan, saya mau itu Tuhan. Loh boleh. Tapi kalau doa isinya itu semua, saya beritahu ya ada doa yang lebih powerful. Ya banyak orang bilang, tidak ada doa powerful, doa nggak powerful, semua doa powerful. Oh iya benar, semua doa powerful. Tapi dengarkan ini dulu. Doa yang isinya bersyukur, itu adalah doa yang lebih menguatkan hati. Ya, melangkahlah lebih dalam lagi dalam hatimu. Jangan cuma dari luar, aku ingin ini, tapi melangkahlah ke dalam hatimu. Aku ingin bersyukur. Aku ingin berterima kasih kepada Tuhan. Aku ingin mengucap syukur kepada Tuhan atas apa yang sudah aku dapatkan. 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan agar kita selalu bersyukur dalam segala hal. Sangat jelas, kita sudah sering dengar ayat ini, bersyukurlah dalam segala hal. Dalam doamu, syukuri apa yang sudah Anda hadapi.
Syukuri apa yang Anda dapatkan. Dan yang terpenting, bersyukurlah bahwa Tuhan ada dalam kehidupanmu. Undang Tuhan dalam hatimu. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan bertatah dalam hatimu saat ini. Mari Alive miliki habit atau kebiasaan dalam hidupmu. Untuk selalu berdoa kepada Tuhan. Apapun, kapanpun, berbicaralah kepada Tuhan. Karena Mazmur 62 mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Tahu ya lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Anda yang ingin memiliki hidup yang tenang, penuh sukacita, yang terpenting dari hidupnya apa sih? Uang? Kesehatan? Apa? Keluarga? Tahta? Karir? Bukan. Yang terpenting dalam hidup adalah ketenangan hati, damai sukacita. Semuanya dapat dari mana? Dari uang? Dari kesehatan? Dari keluarga? Tahta? Karir? Bukan. Hanya Anda dapatkan dari Tuhan. Dari Tuhan. Jadi berdoalah senantiasa. Dekatkan dirimu dengan Tuhan. Ketika Anda bergaul karib dengan teman-teman sekeliling Anda, maka Anda juga akan bertingkah laku seperti teman-teman Anda. Percaya nggak percaya? Teman-teman Anda di lingkungan Anda main Mobile Legends. Anda nggak main? Nggak mungkin. Ketika teman-teman Anda suka K-pop, wah lagu ini enak nih. BTS, saya nggak tahu lagu BTS judulnya apa. BTS, Anda ikut dong. Apa sih BTS? Oh iya keren. Ganteng, lagunya enak. Itulah yang akan terjadi ketika Anda bergaul karib dengan teman-teman Anda. Cara berbicara, hobi, bahkan pendapat itu bisa sama loh. Terbentuklah yang namanya grup, geng. Wah, solid. Kalau Anda membiasakan diri Anda untuk bisa bergaul karib dengan Tuhan, maka kehidupan Anda juga akan memancarkan Tuhan. Amin. Kalau hidup Anda selalu dekat dengan Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan, sedikit-sedikit Tuhan. Tuhan, selalu undang Tuhan, selalu libatkan Tuhan. Hidup Anda ini akan memancarkan Tuhan. Anda akan dirubahkan hanya dengan melibatkan Tuhan dalam keseharian Anda. Berdoa tidak hanya merubah keadaanmu. Ya, banyak orang yang berdoa itu untuk apa? Merubah keadaan kan. Keadaanku kayak gini. Berdoa, wah mati-matian. Puasa, 40 hari 40 malam. Kuat ya. Puasa, berdoa ini, minta ini. Pokoknya aku mau doa sampai terobos, gini. Padahal sebenarnya berdoa itu akan membangun karaktermu. Berdoa itu tidak hanya akan merubah keadaanmu, tapi karaktermu itu juga akan berubah gitu loh. Jadi kalau Anda ini berdoa, tapi Anda nggak merasakan perubahan dalam diri Anda, orang-orang sekeliling Anda nganggap, wah pancet, gini. Cek diri Anda, cek hati Anda. Libatkan Tuhan, undang Tuhan untuk merubah hati Anda. Oke? Jangan berharap orang lain itu berubah. Banyak orang berharap, orang ini kayak gini, gak mau koncoan. Wah, orang ini gini, makanya gini. Jangan selalu berharap orang lain untuk berubah. Tapi dirimu sendiri yang harus berubah. Dimulai dari diri sendiri. Berubahlah sesuai dengan karakter Kristus. Amin. Ketika Anda berubah, ketika Anda menjadi orang yang lebih baik, ketika Anda menjadi orang yang mencerminkan karakter Kristus, secara nggak langsung Anda akan memberi dampak kok mereka. Karena Roh Kudus sifatnya itu seperti api gitu, yang menyala-nyala. Api itu nggak bisa, cuman satu titik di sini aja, enggak. Api itu akan menyambar ke tempat yang lain. Api itu akan memberikan dampak ke sekelilingnya. Amin. Jadi ketika Anda mengundang Tuhan, ketika Anda berdoa, Anda akan bisa memberikan dampak bagi sekeliling Anda. Amin. Jadi mungkin Anda saat ini merasa tidak layak atau enggak mau dan sudah enggak mau Tuhan-Tuhanan. Saya enggak mau berdoa, sia-sia saya berdoa. Saya sudah berdosa. Saya barusan melakukan ini, saya barusan melakukan itu.
Saya nggak layak doa. Atau Tuhan sudah mengecewakan saya minta ini, nggak dikasih. Saya minta kesembuhan, nggak sembuh. Saya minta perubahan di sini, tidak terjadi, malah makin hancur. Nggak mau doa, nggak mau doan-doanan. Dengar baik ya. Di Ratapan 3 dikatakan bahwa kasih Tuhan tidak berkesudahan. Apapun yang engkau hadapi, apapun yang membuatmu merasa nggak layak, merasa sudahlah, gak tuan-tuanan lah, ketahuilah bahwa kasih Tuhan itu nggak ada habis-habisnya buat kamu. Ketahuilah bahwa dosamu, apapun yang sudah kau perbuat, engkau sudah berdosa apapun itu. Ketika engkau mau kembali kepada Tuhan, itulah titik. Ketika engkau tahu bahwa apa yang kau lakukan, ini salah, itulah titik pertobatan. Kalau sudah bertobat, larinya kemana? Ke Tuhan. Kembalilah ke Tuhan. Berdoalah lagi kepada Tuhan. Anda yang sudah kepahitan dengan Tuhan, kembalilah ke Tuhan. Kasih Tuhan itu selalu ada, tidak berkesudahan. Tuhan ini yang mengetuk pintu. Pernah lihat ya gambarnya ya, Yesus ngetuk pintu, pintunya nggak ada gagangnya. Itu artinya apa? Itu menggambarkan hati kalian. Tuhan itu mau masuk. Yesus itu mau masuk ke hati kalian. Buka pintu hatimu, undang Yesus masuk. Ubahkan hidup kalian. Jangan berkubang di kubangan yang sama itu terus. Orang yang kepahitan itu berkubang di tempat yang sama. Kerbau aja ya, atau kudanil, mereka berkubang ya. Tapi mereka tuh pindah loh ke kubangan yang lain. Mereka enggak mau di situ terus. Kenapa? Enggak tahu ya, saya lihat di Taman Safari, di Kebun Binatang, pindah. Di sini, pindah di sini. Orang yang kepahitan itu seperti orang yang berkubang di tempat yang sama. Enggak mau mentas, enggak mau pindah. Situ, woy. Dipikiri terus. Permasalahan yang sudah lalu-lalu, dipegang terus. Wah gak bisa, orang itu gini, orang itu gini. Tadi saya sudah katakan ya, jangan berharap orang lain itu berubah. Anda yang harus berubah. Miliki karakter Kristus. So kembalilah kepada Tuhan, karena hanya melalui Tuhan kita, Yesus Kristus, kemenangan demi kemenangan dalam hidupmu terjadi. Amin. Bagi Anda yang telah mendengar firman Tuhan, dan ingin memiliki pengharapan yang baru dalam hidup Anda saat ini saatnya untuk Anda membuka pintu hati dan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dalam hidupmu. Saya percaya ada beberapa orang yang menonton firman ibadah hari ini, ada orang yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Saya percaya bahwa beberapa dari kalian merasakan sesuatu dalam hati kalian saat ini. Saya percaya beberapa dari kalian merasakan perbedaan dalam hati kalian saat ini. Jangan buang-buang waktumu. Yesus sedang mengetuk pintu hatimu. Buka pintu, terima Yesus saat ini. Katakan bersama saya, apabila Anda mau menerima Yesus saat ini, katakan bersama saya, Tuhan Yesus, aku menerimamu sebagai juru selamatku. Bertahtalah dalam hidupku, terjadilah kehendak-Mu di dalam hidupku. Amin. Bagi Anda yang sudah mengatakan ini, selamat, Anda sudah lahir baru dan menerima Yesus Kristus dalam hidupmu. Tuhan berkati dan ingat selalu berdoa kepada Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan untuk hari ini, saya percaya hidup Anda akan dirubahkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Arahkan tanganmu ke arah layar kaca saat ini. Terima kasih Tuhan, saya percaya saat ini Engkau sudah mengubahkan banyak hati. Firman-Mu, firman yang mengubahkan. Aku percaya Tuhan, selepas mendengarkan firman ini kami selalu ingin lebih dekat lagi dengan-Mu Tuhan. Berdoa dalam segala hal. Berkati apa yang kami kerjakan, berkati apa yang akan kami lalui, apa yang akan kami hadapi, karena kami percaya hanya bersama-Mu Tuhan. Kemenangan demi kemenangan terjadi. Ubahkan hati kami Tuhan, supaya kami bisa memiliki karakter seperti Engkau Tuhan. In Jesus' name we pray. Amen. Sekian untuk online service pada hari ini. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. And see you on Zoom.